Beliau memulai dengan kalimat yang luar biasa. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk agama yang hak untuk bisa mengalahkan, mendohirkan, menjadi hujah terhadap seluruh agama atau agama apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, yes. Ya, baik, sahabat Muslim semuanya, kembali lagi dengan kami. Kami apa kita ya? Kita ya. Kita. Sama berarti. Sama. Kita yang akan mengkaji kembali dari awal. Insya Allah kemarin di episode yang pertama kita sudah menggambarkan secara fisik ya bentuknya, kitabnya ya, pengarangnya, keistimewaannya seperti apa. Terus di daftar isi ya, daftar isi. Nah sekarang kita akan masuk ke pengantar. Kita masuk ke pengantar. Seperti apa? Kita langsung saja dengan saya Fauzi Nahdi dan Ustadz Ahmad Rifai yang hebat. Alhamdulillah. Amin. Amin. Langsung. Oke, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muslim, kita akan menerjemahkan, membaca, memahami pengantar yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang kalau saya melihat dari bahasa ya, pilihan kata, pilihan diksi itu menunjukkan bagaimana kepakaran beliau. Bagaimana kepahaman beliau terhadap materi yang akan disampaikan nantinya. Ini luar biasa kalau saya amati ya. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhu al-faqihu al-alimu al-hafidhu Syamsuddin Abu Abdillah bin Abu Bakar bin Ayyub Az-Zur'i Asy-Syahir bibni Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu anhu. Apa memang zaman dulu nama orang itu panjang-panjang begitu, Ustaz? Yang jelas mereka itu selalu menisbatkan terus pada keturunannya. Oh, nenek moyang. Ayahnya, kakeknya gitu. Ya. Sehingga kan memang yang namanya juga keilmuan itu pasti tidak akan lepas dari rentetan-rentetan nasab itu juga kan. Gitu. Biar berkah sampai biar berkah. Seperti itu. Makanya kita kenalnya kan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, wa ghafarolah, semoga Allah mengampuninya, wa a'la fil jannati darajatahu, amin. Allah mudah-mudahan meninggikan derajat beliau di surga. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala jami'il adyani. Beliau memulai dengan kalimat yang luar biasa. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk agama yang hak untuk bisa mengalahkan, mendohirkan, menjadi hujah terhadap seluruh agama atau agama apapun, gitu ya. Itu udah mulai dengan bahasa ini ya. Bahasa nih ya. Lalu kata beliau, wa ayyadahu bil ayati dhahirah wal mu'jizat. Dan Allah yang telah menguatkan Rasulnya itu dengan ayat-ayat yang jelas. Nabi ya, dengan mukjizat yang sangat luar biasa al-bahirah. Wa min a'dhamiha al-Qur'anu. Dan diantara mukjizat yang paling agung itu adalah Al-Quran. Sama-sama tahu ya. Wa amaddahu bimalaikatis samai. Dan beliau menguatkan Nabi ini dengan para malaikat
dari langit. Jadi Nabi itu senantiasa dibimbing, ditolong juga gitu ya. Allah menyampaikan wahyu beliau kepada beliau melalui para malaikat. Allah juga menyelamatkan, menolong Nabi dan para sahabat dalam sebuah peperangan juga oleh malaikat diantaranya gitu ya. Perang Ahzab misalkan gitu ya. Nah itu yang dimaksud tuh. Tuqatilu baina yadaihi, yang malaikat itu senantiasa berperang membantu Rasulullah di hadapan Rasulullah, muqatalatal fursan. Dengan Sebagaimana berperangnya para pasukan berkuda. Gitu. Pasukan berkuda apa namanya? ya, fursan ya. Fursan gitu ya. Nah artinya Fursan. ini sudah mulai nih kalimat-kalimatnya ini kan tentang aktivitas fisik, olahraga gitu ya di zaman Nabi, makanya kalimatnya pun diarahkan ke sana. Sudah ya. Jadi baroatul istihlal namanya dalam ilmu balaghah. Jadi mengarah bahasa dari pengantar pun sudah mengarah kepada bahasa yang menunjukkan pada tujuan nantinya. Ini yang luar biasa ya. Wa nasarahu birihis soba, Allah telah menolong Nabi dengan angin soba. Angin soba. Kalau saya coba ini tidak ada makna khusus, tapi ya angin utara begitu Angin gitu utara, ya. ya. Nah, gitu. Soba. Tuharibu anhu ahla zaig wal udwan, yang angin itu berperang bersama Nabi untuk mengalahkan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang agresif. Jadi musuh Islam itu agresif juga. Jangan kira mereka lemah ya. Mereka itu agresif. Makanya butuh sesuatu yang juga bekal agar kita bisa melawan, mengalahkan musuh yang agresif tadi gitu. Ya. Kama nasarahu birru'bi, sebagaimana Allah itu menolong Nabi dengan memberikan teror kepada orang-orang kafir. Pada orang kafir. Gitu ya. Wa qadafahu fi qulubi a'daihi, yang Allah tanamkan rasa takut. Ya gitu ya. Di hati musuh-musuh Allah. Mungkin salah satu yang ini ketika Futuh Mekah kan ya. Iya. Nah, itu kan luar biasa ya. Mereka ya. Mereka tidak siap, bukan tidak siap, dianggap tidak membawa peralatan perang. Tapi ternyata kata-kata motivasi Rasulullah itulah yang akhirnya membuat mereka semangat. Dan itu sekaligus di saat bersamaan membuat orang kafir menjadi takut kan, ciut gitu. Ini nggak bawa peralatan perang, siap berperang, gimana udah bawa peralatan? Nah ini luar biasa. Itu ru'ba di situ ya. Wa bainahu wa bainahum masiratu syahrin minaz zaman, gitu ya. Antara Nabi dengan musuh-musuhnya itu, ya ini maksudnya saking jauhnya ya. Tidak akan sebanding lah dari sisi manapun. Makanya kan seringkali pasukan Islam, pasukan Nabi itu sedikit tapi bisa mengalahkan yang banyak. Artinya senantiasa ada perbedaan. Tentu yang paling utama karena keyakinan Nabi dan para sahabat bahwa berperang itu mencari ridho Allah. Gitu ya. Meninggikan kalimat Allah apapun resikonya, makanya lebih berani kan. Makanya wa bainahum masiratu syahrin minaz zaman. Kalau orang Sunda bilang karena jauh tanah ka langit. Gitu. Naon eta? Ya antara Nabi dengan musuh-musuhnya jauh itu. Ya. Perbedaan jauh, motivasi dan seterusnya. Berarti emang itu keimanan yang menjadikan sebenarnya keimanan itu yang luar biasa nih. Mudah-mudahan kita dengan mengkaji ini terus ditumbuhkan gitu ya. Wa qama lahu junudan minal muhajirin wal ansor, dan Allah itu telah menjadikan atau membantu Nabi dengan tentara dari muhajirin dan ansor. Sahabat muhajirin, sahabat ansor itu udah luar biasa lah ya. Yang tadinya tidak berteman menjadi pertemanan yang luar biasa. Yang tadinya bukan keluarga seolah menjadi keluarga. Sehingga ketika mendukung Nabi itu luar biasa. Makanya disebutkan di sini
tuqatilu ma'ahu bisayf wasahmi wasinan. Mereka itu sahabat Muhajirin, sahabat Ansor, siap berperang bersama Nabi itu dengan pedangnya, Syayf ya. iya, dengan anak panahnya, dengan tombaknya. Waktu sawilu baina yadaihi, mereka itu selantiasa siap lah gitu ya. Gitu. Siap 86 tuh. 86. Siap 86. Nah, itu Sami nawato. Sami nawato. Bawa pedang, bawa busur, bawa tombak gitu ya. Bimaya dini sibak di arena pacuan, di arena balap, di arena pacuan. Ya, maksudnya ya. di arena apapun lah gitu ya. Mereka senantiasa siap. Di medan tempur apapun. Nah, Mereka pokoknya medannya seperti apa, mereka senantiasa sigap, siap. Nah, itu sahabat Muhajirin dan Ansor. Daya adaptasinya untuk berperang itu luar biasa ya, Pak. Wa tabdalu fi nusratihi min nufusiha wa amwaliha. Bahkan mereka mampu mengerahkan dalam menolong Rasul itu jiwa raganya, hartanya. Ya, kita sudah tidak jadi rahasia umum kan, bagaimana pengorbanan Sayyidina Abu Bakar hatta di awal berhijrah, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya, luar biasa lah ya. Nafaisal Athman, jadi apa ya, dengan harga yang wah, sungguh tidak bisa diangkakan bahkan begitu ya. Harga yang luar biasa. Tasliman lil mabi alladzi jara'u qadahu ala yadai shadiq wal masduq. Ini ilustrasi ya. Jadi seakan-akan mereka itu menyerahkan barang gitu ya, yang mereka sudah berakad dengan zat yang shadiq al masduq. Shadiq al masduq. Ya, maksudnya tuh dengan dihadapan, kan niatnya itu udah ini menjual kepada Allah gitu. Oh iya. Shadiqal. Karena menjualnya kepada Allah, udah nggak ada hitung-hitungan gitu ya. Ini mau dibayar berapapun, ya Allah yang ngasih ya. Allah yang ngasih. Pahalanya besar. Makanya kan di ayat surah At-Taubah nih, boleh dibuka nih. Surat nih, surah At-Taubah ayat 111. Surat At-Taubah ayat 111. Ini menggambarkan para sahabat itu bagaimana harta dan jiwa dan hartanya itu dikerahkan untuk menolong agama Allah. Coba boleh dibaca terjemahnya? 111 ya tadi. Ya. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga. Makanya kan ada kata-kata tadi seakan-akan ini menyerahkan barang nih. Hartanya. Ya, terus surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat dan Injil dan juga Al-Quran. Gitu ya. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Artinya, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Fauzul azim. Fauzinah bukan ya? Mirip-mirip lah. Tapi kalau kata kemenangan, mirip-mirip kemenangan. Beruntung. Amin. Orang beruntung ya. Kalau bahasa Jawanya selamat harusnya namanya. Selamat. Selamat. Nah itu yang menggambarkan ya surah At-Taubah ayat 111. Gitu. Wa tabarakalladzi arsala rusulahu bil bayyinati, dan maha tinggi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan mukjizat. Wa anzala ma'ahumul kitaba wal mizan, yang juga menurunkan Alkitab gitu ya. Wa anzalal hadida. Nah ini nih diantara ungkapan, diantara kalimat atau diksi yang dipilih oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menggambarkan kekuatan. Jadi boleh mengatakan begini, wa anzalal hadida fihi ba'sun syadid gitu. Dan kan sedang memuji Allah nih, yang telah menurunkan besi yang di dalamnya ada kekuatan yang dahsyat. Akan besi bisa dijadikan banyak aja ya.
benda untuk berperang kan tidak lepas dari material besi kan? Pasti ada besi. Oh, gitu. Pedang pasti ada besi. Besi, besinya. pedang, apalagi nih? Panah ada juga. Ada juga ya? Ada kan panah. ujungnya. Oh ya ujungnya. Poinnya. Atau kalau dulu baju besi ya? Baju besi. Ada ya, besi. Besi pakai kalau sekarang ya, pokoknya ada unsur besi lah ya. Kalau senjata-senjata zaman sekarang ya. Itu makanya kuda juga kan bitnya ya. Bitnya. Ya, kaki apa? Kaki. Sepatunya. Sepatu kuda ya. Oke, makanya kata beliau nih anzalal hadida fihi ba'sun syadid. Nah, sudah mengarah nih yang saya bilang baraatul istidlal tadi ya. Menginformasikan akan kemana arahnya. Di kitab gitu, ini gitu ya. Di kitab ini. Gitu, luar biasa. Wa manafi'ul linnas ya, dan banyak kemanfaatan dari besi itu ya. Saya kira ini tidak diperdebatkan ya, logam itu ya. Biha tatimmu masalihul insan, yang dengannya akan rampung kemaslahatan manusia. Artinya banyak hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia itu kan terselesaikan dengan material besi itu kan. Banyak lah ya. Ya. Saya kira kendaraan juga ya. Pasti itu ada. Pasti. Wa 'allama al-furusiyata, Allah yang telah mengajarkan sifat kesatria. Gitu ya. Sifat kesatria itu kan ada dalam Islam. Mungkin kita sering mengenal kalau perang tuh li'ila'i kalimatillah. Iya. Gitu. Sehingga kan menjadi idiomnya itu matilah dalam keadaan syahid. Gitu. Hiduplah dalam keadaan mulia. Nah, apa tuh? Hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid gitu kan ya. Ish kariman aumut syahidan gitu kan. Nah, itu. Luar biasa ini. Itu motivasi kesatria. Itu kan kesatriaan sebenarnya. Kesatriaan betul itu. Wa ja'ala syaja'ata khuluqan fadilan. Dan Allah menjadikan berani ini, sifat pemberani ini menjadi akhlak yang unggul. Yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Berarti sajah itu Allah yang memberikan. Luar biasa ya. Wa kammalahu lihijbihi wa ansarihi, Allah telah menyempurnakan golongan dan para pendukung Nabi gitu ya. Ahlal iman, makanya fa'aujaba mahabbatahu lil jawad asyajja, makanya Allah mewajibkan untuk mencintai mewajibkan untuk memberikan kecintaan kepada orang-orang yang dermawan, yang berani, dan Allah menyuruh membenci kepada bakhil dan jaban, orang kikir dan pengecut. Dikembalikannya. Ya, dua sifat ini ya, berani tapi dermawan juga. Nah, jangan sampai jadi orang kikir yang pengecut, penakut gitu. Itu ya. Jadi kalimatnya sudah mulai membangkitkan nih. Gitu ya, sudah membangkitkan. Mungkin suruh nih, Ustaz. Lalu berikutnya nih, wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul awwalin wal akhirin. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Esa, tidak ada yang menyekutukan, Tuhan dari makhluk yang paling awal dan akhir. Gitu ya. Al awwalin wal akhirin. Wa ilahil alamin, Tuhannya seluruh alam. Wa qayyumis samawati wal ard, yang memelihara langit dan bumi. Ini saya kalau berbicara memelihara langit dan bumi itu sering berpikir yang sederhana nih Kak Oji ini. Saya sering kan kalau ke kebun, dekat pesantren saya ada kebun ya. Ketika melihat tanaman tuh, ini tanaman 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 360 hari dalam setahun. Ini dijaga oleh Allah tuh ya. Dari kecil sampai numbuh gitu ya. Numbuh. Kita kan nggak pernah memperhatikan ya, tumbuhnya segimana gitu. Kalau kita kan kalau memperhatikan, melakukan sesuatu, mengurus sesuatu atau mengembangkan sesuatu, dilihat para peneliti yang begitu ya. Allah juga begitu gitu.
Kita nggak aja nggak perhatikan. Makanya kata-kata memelihara ini luar biasa sebetulnya. Luar biasa. Alladzi afadha ala khalqihi an-ni'mah, yang senantiasa memberi karunia kepada makhluknya. Wa kataba ala nafsihi rahmah, bahkan mewajibkan dirinya untuk memberi rahmat. Rahmat, kasih sayang. Kasih sayang. Kata-kata kataba gitu kan mewajibkan diri beliau. Kataba ala nafsihi rahmah. Jadi artinya kalau orang berputus asa dari rahmat Allah itu kacidating. Apa kacidating? Keterlaluan. Terlalu. Kata Bang Roma terlalu. Terlalu. Karena kan Allah saja mewajibkan dirinya untuk memberi rahmat. Gitu ya. Walatai asu mirauhillah. Jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Wadomana alkitaban ladzi katabahu, dan memasukkan dalam kitab yang beliau tulis di dalam ayat itu kan, anna rahmatahu taglibu ghadabahu. Kasih sayang Allah itu mengalahkan kebenciannya. Yaitu maksudnya tuh tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah hatta kita mungkin masih banyak dosa. Nilai-nilai ketauhidan sudah dimunculkan juga. Sudah dimunculkan. Walaupun di saat bersamaan kita tidak boleh menyepelekan dosa. Artinya, wah ini dosa kecil ini, itu akan menjadi besar. Oh iya. Tapi di waktu bersamaan, kalaupun berdosa, ingat kembali kepada Allah. Karena rahmat Allah itu mengalahkan kebenciannya. Gitu. Pada kita ya. Pada kita yang berdosa. Luar biasa. Itu luar biasa ya. Ini jadi kalau ini nonyok kesorangan ya. Gitu ya. Nonyok sendiri. Aduh. Ta'arrafa ila ibadihi bi awsufihi wa af'ali wa asmahi, katanya beliau mengenali hambanya dengan sifatnya, dengan af'alnya, dengan nama-namanya. Bahasanya mengenal ya, luar biasa. Wa tahabbaba ilaihim bi ni'amihi wa alaihi, dan Allah itu menumbuhkan rasa kasih sayang di antara manusia dengan nikmat dan kebaikannya. Di dalam surah Ali Imran ya, ayat 103. Fa'alafa baina qulubihim fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Gitu kan ya? Jadi yang membuat ukhuwah itu adalah Allah. Bukan karena kita punya ini dan itu, tahu ini dan itu. Allah. Nikmat Allah itu. Ini yang kan kita kenal dengan siapapun kalau dasarnya itu Allah itu loh. Udah azan. Mungkin udah azan gitu ya? Oke, baik, nanti kita berlanjut lagi ya. Oke, luar biasa. Silakan. Baik sahabat muslim semuanya, karena ini sudah azan, nah, kita close untuk sesi ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan halaman masih tetap ya, masih ya? Di ini ya. Iya, betul. Oke, kita harus segera sholat. Siap. Karena Allah sudah memanggil kita. Gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Tetap ada di channel YouTube Squad RCD Indonesia. Sahabat Muslim, yes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah agar badan sehat kuat.